Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiarini Wulan Putri, peserta Latsar Angkatan 7, golongan 2, kelompok 2, nomor daftar hadir 14. Hari ini saya telah mengikuti pembelajaran pada agenda 1 tentang analisis isu kontemporer yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Saipur Rahman MPD, di mana saya mendapatkan tugas membuat video presentasi tentang analisis isu efektivitas kinerja pada pelayanan kefarmasian di puskesmas. Uraian dan tugas sesuai dengan profesi jabatan, yaitu jabatan saya sebagai asisten apoteker, terdapat pada PMK nomor 376/Menkes/Per/5/2019 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional asisten apoteker dan angka kreditnya. Adapun rincian kegiatannya, 1. Mengumpulkan bahan data dari berbagai sumber dalam rangka penyiapan rencana kerja farmasi. 2. Mengumpulkan data dalam rangka perencanaan perbekalan farmasi. 3. Menimbang dan mengukur bahan baku dalam rangka produksi sediaan farmasi non-steril. 4. Menyiapkan ruangan, peralatan, dan bahan-bahan untuk kegiatan produksi dalam rangka produksi sediaan farmasi steril. 5. Mengemas alat-alat dalam rangka sterilisasi sentral. 6. Menerima dan memeriksa perbekalan farmasi dalam rangka menerima perbekalan farmasi. 7. Menyiapkan perbekalan farmasi dalam rangka menyiapkan perbekalan farmasi. 8. Menerima dan menyeleksi persyaratan administrasi, serta menghitung obat dalam rangka dispensing resep individual. Isu masalah yang saya angkat ada 4, yaitu tidak adanya ruang konseling pasien di apotik tempat saya bekerja, kemudian tidak adanya penandaan obat untuk obat high alert dan Lassa. Yang ketiga, tidak adanya sistem distribusi obat keluar stok pada ruang tindakan di puskesmas saya bekerja, dan kurangnya pemahaman pasien tentang penggunaan obat antibiotik. Analisis tapisan masalah berdasarkan APKL. Berdasarkan isu masalah yang saya angkat, tidak adanya ruang konseling pasien mendapatkan jumlah angka 13, tidak adanya penandaan untuk obat high alert dan Lassa mendapatkan angka 16, tidak adanya sistem distribusi obat floor stock pada ruang tindakan mendapatkan jumlah angka 18, kurangnya pemahaman pasien tentang penggunaan antibiotik mendapatkan jumlah 15. Berdasarkan analisis penilaian kualitas dengan kriteria APKL, maka isu yang dipilih adalah isu yang nomor 3, yaitu tidak adanya sistem distribusi obat floor stock pada ruang tindakan. Kemudian kita memasuki analisis tapisan masalah berdasarkan metode USG. Untuk yang pertama, tidak ada ruang konseling pasien mendapatkan jumlah 12. Tidak adanya penandaan high alert dan Lassa mendapatkan jumlah 13. Tidak adanya sistem distribusi obat floor stock mendapatkan angka 14. Kurangnya pemahaman pasien tentang penggunaan antibiotik mendapatkan angka 14. Berdasarkan analisis penilaian kualitas isu dengan kriteria USG, maka isu yang dipilih adalah isu nomor 3. Kemudian menggunakan analisis Fishbone, di mana tidak adanya sistem distribusi floor stock pada ruang tindakan dapat dilihat dari lingkungan, metode, sarana, prasarana, dan juga manusia. Lingkungannya, kurangnya komunikasi lintas sektor, metodenya belum dibuat sistem distribusi floor stock, belum ada SOP tentang floor stock. Sarana dan prasarananya tidak tersedia wadah atau lemari untuk penyimpanan obat BMHP di ruang tindakan. Untuk manusianya, petugas ruang tindakan kurang memahami tentang tata letak, cara penyimpanan, pencatatan, dan
monitoring obat dan BMHP. Analisis SWOT. S-nya tersedia tenaga kesehatan yang kompeten untuk melakukan distribusi floor stock. Jumlah SDM yang memadai. W. Kurangnya sarana untuk melakukan distribusi floor stock. Belum adanya sosialisasi antara petugas farmasi satu sama lain. O. Pencatatan pemakaian obat dan BMHP oleh petugas ruang tindakan. Dan T. Petugas ruang tindakan kurang memahami tata letak, cara penyimpanan, pencatatan, dan monitoring obat dan BMHP. Alternatif penyelesaian masalahnya ada dua. Yang pertama, melengkapi sarana dan prasarana pendukung untuk melakukan distribusi floor stock. Tahapan alternatifnya dengan membuat surat usulan permintaan sarana dan prasarana kepada Kepala Puskesmas. Hasil yang saya harapkan tersedianya sarana prasarana, wadah untuk peletakan obat, BMHP di ruang tindakan, pihak yang terkait, ruang farmasi, dan juga Kepala Puskesmas. Alternatif penyelesaian yang kedua, melakukan distribusi floor stock oleh farmasi pada ruang tindakan agar dapat melakukan monitoring obat dan BMHP. Tahapan alternatifnya, berkoordinasi pada petugas ruangan tindakan agar sistem distribusi floor stock dapat berjalan. Hasil yang saya harapkan, termonitoringnya obat dan BMHP yang ada di ruang tindakan, pihak terkait, petugas farmasi, dan petugas kesehatan. Berikut presentasi dari saya, salah hilap mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.